pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni semua dosa siapapun yang Dia kehendaki, tapi syirik tidak akan pernah diampuni. Jangan pernah anggap remeh hal ini. And they see the sword in my hand. Saudara, sampai hari ini kita tidak bisa melihat dengan jelas bagaimana situasi sedang berkembang, dan mungkin kita semua duduk dengan mata tertutup. Tapi kita tetap bisa merasakan apa yang sedang terjadi di negara ini dan juga peristiwa-peristiwa di dunia. Dan setiap pesan yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita tidak menerima pesan itu sepenuhnya. Mayoritas dari kita tidak menerima, hanya sedikit yang menerima. Jadi, saya ingin bertanya kepada Anda, pesan apa yang ingin Anda sampaikan kepada orang-orang itu? Karena Allah telah menunjukkan banyak hal dalam mimpi bahwa masa-masa sulit akan datang, namun orang-orang tetap tidak percaya. Maka saya mohon Anda memberikan pesan kepada kami, apa yang seharusnya kami lakukan. Kita juga membuat video, orang-orang juga membuatnya, dan kita semua berusaha untuk menyampaikan pesan itu. Anda sendiri juga sedang menjelaskan hal ini, jadi apa yang harus kita lakukan agar orang-orang bisa sedikit membuka mata mereka? Jadi begini, ketika kita akan bertemu dengan Isa alaihi salam, jumlah orangnya sangat sedikit. Jadi, dalam banyak mimpi saya berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah, tolong tambahkan jumlah mereka sedikit lagi." Tapi Allah berkata, "Tidak Qasim, kamu hanya akan membawa orang-orang yang sangat buruk kepada Isa alaihi salam." Jadi saya sendiri tidak tahu kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata seperti itu. Tapi ketika saya mulai memberikan mimpi-mimpi saya, kebanyakan orang, bahkan jika kalian lihat sekarang pun, 99% komentar yang kamu temukan itu negatif. Maksudnya bahkan yang sabar pun tidak ada. Yang berkata, "Baiklah, kita jalani saja. Kita lihat apa yang terjadi." Jadi 99% itu komentar buruk. Dari situ saya menyadari mungkin itulah alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata bahwa hanya sedikit sekali orang yang akan ikut. Dan hari ini, kita sudah sampai pada tahap di mana kita menganggap berbohong itu sebagai sesuatu yang membanggakan. Seorang pemimpin sejati tidak bisa berbohong, dia juga tidak akan bisa sukses, dan dia tidak akan pernah menjadi pemimpin besar. Entah kenapa, kita benar-benar sudah sangat jauh dari jalan yang diajarkan oleh penutup para nabi, Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi, yang paling utama, kita harus memperbaiki diri kita sendiri. Kalau tidak, keadaan seperti ini tidak akan pernah membaik. Dan sebelum pidato ketiga itu, saya mendapat mimpi, di mana dalam mimpi itu saya melihat diri saya berkata dalam pidato bahwa selama kita tidak melindungi diri dari syirik dan segala bentuknya, lupakan saja jika Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita. Maksudnya, kita tidak punya pilihan lain. Jika kita ingin Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha, kita harus melakukan hal-hal yang sudah Allah perintahkan kepada kita. Allah sudah memberitahu kita dosa terbesar itu apa. Jadi pertama-tama kita harus menjauhi dosa itu, lalu dosa kedua, dan seterusnya. Ini semua adalah langkah-langkah yang harus kita lakukan, karena kita membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala sama sekali tidak membutuhkan kita. Sekarang lihat saja saya. Pada tahun 2006, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendengarkan doa saya tetap berusaha untuk membuat Allah ridha. Artinya, pada saat itu, saya yang membutuhkan Allah, bukan Allah yang membutuhkan saya. Tapi meskipun begitu, Allah itu Maha Penyayang dan Maha Pengasih, jadi Dia tetap mendengarkan saya. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala memberitahu saya, lakukan ini dan itu, dan jauhi hal-hal ini, maka aku akan memberikan jalan keluar untukmu. Jadi saya lakukan itu. Sekarang lihatlah, kalian semua datang dari seluruh penjuru Pakistan dan tidak saling mengenal, tapi sekarang kalian saling mengenal. Bagaimana semua ini bisa terjadi? Semua ini terjadi karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya hanya berniat untuk membuat Allah ridha dan berusaha untuk itu, dan dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya berhasil sampai batas tertentu. Semua ini juga terjadi hanya karena rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada kehebatan saya di dalamnya. Jadi, jika kita sebagai umat bisa menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, menghilangkan kesombongan dan keangkuhan dari hati kita, memuji dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala pagi dan petang, dan mengirimkan syalawat dan salam kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menolong semua umat muslim. Sekarang,
Keluarga saya sendiri mungkin tidak pernah percaya bahwa orang-orang akan percaya pada hal-hal seperti ini, dan saya sendiri pun tidak terlalu yakin. Tapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah membuktikan semua itu. Hari ini, jika kalian lihat, bahkan para mufti besar di internet pun sudah mendengar tentang mimpi-mimpi ini, dan itu tidak akan terjadi tanpa pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, jika satu orang saja berusaha membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala ridha dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menolongnya, maka kita ini ada 22-24 juta orang. Jika seluruh bangsa Pakistan bersama-sama berusaha membuat Allah ridha, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menolong kita semua dengan cara yang luar biasa, seperti Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menolong saya. Mungkin dalam sejarah jarang ada orang yang hanya duduk di rumah, lalu orang-orang dari jauh datang untuk menemuinya. Semua ini adalah pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu juga Allah akan menolong kita jika kita membersihkan negeri ini dari syirik dan segala bentuknya. Dalam mimpi saya melihat orang-orang menyesal pada saat itu dan berkata, andai saja kita melakukan ini lebih awal, jika rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang sebanyak ini, seharusnya kita lakukan ini dari dulu, maka berkah dan rahmat itu akan datang lebih awal dan kita tidak perlu melewati masa-masa sulit yang telah kita alami. Jadi, pada akhirnya saya hanya ingin mengatakan bahwa syirik adalah dosa yang tidak ada ampunannya. Pada hari kiamat, Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa mengampuni semua dosa siapapun yang Dia kehendaki, tapi syirik tidak akan pernah diampuni. Jangan pernah anggap remeh hal ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah sangat menegaskan kepada saya bahwa ini adalah hal yang harus kamu lakukan dalam keadaan apapun, yaitu menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya. Jadi hari ini, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada seluruh umat. Mari kita semua menjaga diri dari syirik dan segala bentuknya, dan percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan rahmatnya akan membuka begitu banyak harta karun sehingga kita akan menyesal. Seperti yang saya lihat dalam mimpi, kita akan menyesal kenapa tidak melakukan ini lebih awal. Sama seperti nanti di surga, ketika seseorang masuk surga dengan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia akan menyesal, bertanya-tanya kenapa dia melewatkan satu saat di dunia tanpa mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitulah rahmat dan berkah Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang, insya Allah. Terima kasih banyak untuk kalian semua. Semoga Allah memberkahi kalian semua dan keluarga kalian.